Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti kita dengar dari bacaan pertama yang diambil dari nubuat Yesaya. Yesaya yang merefleksikan siapa dirinya, dan akhirnya dia mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Sepintas, kalau kita mendengar "inilah aku, utuslah aku", Yesaya agak menyombongkan diri. Artinya apa? Dia mampu menjalankan perutusan Tuhan. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya Yesaya itu? Apakah memang orang yang mampu, orang yang hebat, atau yang bagaimana? Kalau tadi kita mendengar dengan baik, justru apa yang diungkapkan oleh Yesaya sangat jelas siapa dia. Karena dia mengatakan, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam."
Inilah situasi Yesaya pada awalnya, melihat kenyataan bahwa dia adalah bagian dari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang disebut najis bibirnya. Tetapi kemudian dikatakan salah satu dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Berarti apa? Berarti Yesaya yang merupakan bagian orang yang berdosa, tentu Yesaya juga orang yang berdosa, tetapi kini setelah para serafim menyentuhkan bara api di bibirnya, dikatakan dengan jelas bahwa dosamu telah diampuni. Berarti yang berinisiatif untuk mengutus Yesaya nantinya bukanlah Yesaya, tetapi Allah sendiri dengan bertindak membersihkan dosa-dosanya, yang akhirnya Allah sendiri bertanya, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas namaku?" Pertanyaan itu dijawab dengan jelas, "Inilah aku, utuslah aku." Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesaya tidak sombong, tetapi karena karunia penghapusan dosa yang telah dia terima, dia dimampukan oleh Allah sendiri untuk menjadi orang yang bersedia untuk diutus. Nah, lalu apa relevansinya bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengakui kita ini hidup di antara orang berdosa. Lalu juga kita harus mengakui bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang berdosa. Apakah kita harus berani menjawab atau menyatakan diri, "Inilah aku, utuslah aku"? Lalu dasarnya apa? Kita semua sudah menerima baptisan. Dosa-dosa kita itu telah dihapus, telah diampuni. Walaupun mungkin saja kita jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Tetapi yang jelas Allah telah memberikan kemampuan bagi kita sendiri untuk dapat menjalankan perutusan kita. Persoalannya adalah apakah kita mau atau tidak mau. Nah, perutusan ini kalau kita renungkan, kita refleksikan, justru terjadi terhadap orang-orang yang berdosa, yang bertobat. Ini dari bacaan pertama. Lalu bagaimana dengan warta Injil yang tadi kita dengar bersama? Saudara-saudari yang terkasih, para murid terutama Simon dan teman-temannya orang-orang yang ahli dalam menangkap ikan karena mereka adalah para nelayan. Tidak sekedar ahli tetapi juga mereka bisa membaca tanda-tanda alam. Apakah ini sedang pasang atau sedang surut, apakah di sana ada ikan atau tidak ada ikan. Lalu kenyataannya tadi kita mendengar bahwa Simon berkata kepada Yesus, ketika Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa."
Inilah kenyataan Simon dan teman-teman. Telah bekerja keras tetapi tidak mendapat apa-apa. Lalu kemudian dia mengatakan, tetapi karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala juga. Artinya, sekarang Simon dan yang lain itu meninggalkan apa yang mereka ketahui dari pengalaman-pengalaman hidupnya, atau meninggalkan kemampuannya sedemikian rupa, tetapi hanya berfokus pada apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Atas perintah Tuhan, mereka menangkap ikan, bukan berdasarkan kemampuan para murid yang adalah nelayan. Lalu kita mendengar bagaimana reaksi dari Simon. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Mengapa mengatakan demikian? Karena sebelumnya dengan mengatakan, Guru, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, ini menunjukkan keyakinan mereka bahwa mereka pintar dan sebenarnya mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan Yesus karena bertentangan dengan pengalaman mereka. Tetapi karena Yesus yang memerintahkan, maka mendapatkan ikan. Lalu Simon menyimpulkan, kalau begitu yang benar adalah Tuhan Yesus. Aku adalah orang yang bersalah. Maka dia mengakui dengan bersujud, aku ini adalah seorang yang berdosa. Saudara saya yang terkasih, lalu bagaimana tanggapan Yesus kemudian? Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dari kelemahan para murid yang selalu mengandalkan kemampuan hebatnya, tetapi sadar bahwa kemampuan hebat itu ada batasnya. Yang lebih mampu dan sangat mampu adalah Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu mereka tidak sekedar diutus untuk mencari ikan, untuk menjala ikan, tetapi sekarang engkau akan menjala manusia. Berarti apa? Berarti mereka diutus untuk mewartakan kabar keselamatan dan menyelamatkan banyak orang. Intinya apa? Baik Yesaya maupun para murid adalah orang-orang yang diutus. Dan reaksi mereka, Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Sedangkan para murid dikatakan sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, saudara saya terkasih, kita menyadari seperti yang tadi saya katakan, kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi dengan baptisan yang kita terima, kita semua diutus. Permasalahannya adalah kita mau diutus atau tidak. Bukan soal kemampuan. Karena kemampuan dasar sudah diberikan oleh Allah, yakni kita semua telah dihapus dosa-dosanya. Walaupun kita tetaplah orang lemah yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Lalu bagaimana faktanya? Faktanya dalam kehidupan kita ada orang yang mengatakan bahwa persoalan mewartakan, persoalan itu mengajar, itu tugas orang-orang tertentu. Ada benarnya, tetapi juga mungkin keliru. Benarnya memang ada orang-orang yang mampu untuk mengajar. Ada orang-orang yang mampu untuk mewartakan kabar keselamatan Allah. Kalau orang hanya bertumpu pada soal orang bisa baca tulis,
ada orang yang sekolahnya tinggi dan sebagainya. Mereka pasti pandai. Permasalahan yang kita hadapi adalah apakah hanya orang-orang itu yang diutus? Tidak. Justru Yesus itu mengatakan seluruh orang-orang yang telah dibaptis dan menjadi pengikutnya, semuanya diutus. Nah, lalu bagaimana? Apa yang ditulis oleh Paus ke-6 dalam dokumen Evangelium Nuntiandi sangat jelas. Pertama-tama kalau orang harus mengevangelisasi orang lain, bukan soal pinter atau tidak pinter, tetapi melalui kesaksian hidup. Kita tahu ada orang yang pinter, tetapi kesaksian hidupnya jelek. Tidakkah Yesus mengatakan dengan jelas bagaimana reaksinya terhadap para ahli Taurat atau orang-orang yang sudah menduduki kursi Musa? Dengarkan ajarannya, tetapi jangan tiru apa yang dilakukan. Berarti ada orang pinter, tetapi kesaksian hidupnya jelek. Nah, bagi kita yang tidak pinter, kita harus mengutamakan kesaksian hidup kita ini harus bagaimana? Tentu saja harus menggambarkan sukacita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita patut bertanya diri, kita ini orang-orang beriman. Orang-orang iman itu hidupnya harus bagaimana? Apakah cukup hanya soal beriman? Saya mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang ilahi dan sekaligus yang manusiawi. Cukup begitu? Tidak. Maka dalam suratnya, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di sini menunjukkan bahwa iman itu harus diwujudkan. Bukan hanya soal diungkapkan. Saya selalu mengatakan ini dua hal yang berbeda. Kalau Anda ke gereja berdoa itu mengungkapkan imannya. Tetapi kalau Anda di luar gereja berbuat baik itu mewujudkannya. Nah, disinilah tantangan bagi kita semua. Orang-orang yang tidak pinter, syukur yang pinter, bisa mewartakan secara verbal, dengan kata-kata, dengan ilmunya. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sederhana, kita harus mengutamakan kesaksian hidup kita menjadi orang-orang yang baik. Itulah perwujudan iman kita. Entah itu baik di dalam keluarga sebagai bapak ibu, lalu juga sebagai anak-anak. Demikian juga di tempat kita bekerja, apakah kita bisa menjadi teladan bagi mereka? Kita tidak mengatakan hanya orang yang berbuat baiklah akan selamat, bukan soal itu. Persoalnya adalah soal iman dengan perbuatan baik itu tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena perbuatan baik adalah perwujudan dari iman yang benar. Kita mengatakan sebagai orang yang bersukacita karena ditebus oleh Allah, tetapi bagaimana hidup kita? Apakah kita hanya untuk diri kita atau juga untuk orang lain? Dan bagaimana orang lain itu merasakan? Orang lain dapat merasakan kalau kita bisa berbuat sesuatu yang baik untuk mereka. Maka dari itu marilah saudara terkasih, kita mewujudkan perutusan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam kehidupan yang nyata, baik kita mengungkapkan iman kita lewat doa-doa, tetapi juga mewujudkan iman kita lewat perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama kita. Amin.